Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrij min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Filipina, ada yang di Thailand, ada yang di Brunei Darussalam, ada yang di Singapura, Malaysia, Abu Dhabi dan sebagainya, serta sahabat yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian di pagi ba'da subuh yang indah ini dengan kalimah-kalimah thayyibah, yakni ditekankan di dalam nyawa, jiwa, hati, roh dan kehidupan ini agar suci kembali kepada Sang Pencipta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Pagi ini kita ambil tema syahadat itu adalah tidak bersahadat. Syahadat itu adalah tidak bersahadat. Syahadat itu adalah tidak bersahadat. Apa maksudnya? Selama ini kita mengenal syahadat itu hanyalah syahadat versi manusia. Seolah-olah manusianya lah yang bisa bersyahadat. Seolah-olah hanya manusianya lah yang bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seolah-olah manusianya lah Tuhannya syahadat. Padahal yang disaksikan manusia di dalam bersyahadatnya, yang disaksikan, yang terlihat, yang nyata, yang wujud, yang hidup di dalam hati manusianya masih manusianya. Lalu bagaimana mungkin dikatakan manusia itu bisa bersyahadat, sementara yang disyahadati hanyalah hawa nafsunya sendiri saja.
sedangkan yang disaksikan hanyalah hawa nafsu dirinya saja. Sedangkan yang dilihat hanyalah hawa nafsu dirinya saja. Sedangkan yang nyata di dalam dadanya hanyalah hawa nafsu dirinya sendiri saja selama ini. Berarti penyaksian kita selama ini, berarti syahadat kita selama ini hanya syahadat nyembah hawa nafsu. Yakni yang disaksikan, yang dilihat, yang dinyatakan sebagai Tuhan selama ini di dalam dada setiap manusia termasuk saya hanyalah hawa nafsunya sendiri-sendiri. Jika syahadatnya, jika persaksiannya hanya menyaksikan, hanya mensyahadati hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya, mana mungkin dikatakan kita semua umat manusia ini masuk agamanya Allah, masuk dinul Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ketika engkau pasrahkan dirimu di dalam syahadatmu kepada syahadat Tuhanmu. Inilah yang dimaksud syahadat itu adalah tidak bersyahadat. Kenapa? Karena yang mampu bersyahadat hanyalah uripe Allah. Manusia tidak bisa bersyahadat. Kenapa manusia tidak bisa bersyahadat? Karena manusia itu tak ada. Karena manusia itu mati, karena manusia itu gaib, yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanyalah Allah semata. Bila hanya Allah yang wujud, bila hanya Allah yang hidup, bila hanya Allah yang berkuasa atas diri manusianya, maka manusianya sudah tak bisa apalagi bersyahadat. Inilah bukti judul syahadat itu adalah tidak bersyahadat. Karena manusianya kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang gaib, yang tak hidup. Maka ketika itu yang dimaksud syahadatullah. Syahadatnya Allah, syahadatnya Tuhan kepada diri zatnya sendiri, dan syahadat dan persaksian Tuhan kepada seluruh ciptaan-ciptaannya. Itulah yang dimaksud syahadat. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah ketika selamatnya manusia ke dalam sisi Tuhannya, yaitu yang dimaksud syahadat. Akhirnya kehidupannya ketika manusia sudah kembali kepada Tuhannya, maka akan terrealisasinya lillahi ta'ala. Semua karena Allah Ta'ala. Akhirnya bisa sholat lillahi ta'ala.
akhirnya bisa zakat lillahi ta'ala, akhirnya bisa puasa lillahi ta'ala, akhirnya bisa haji dan umrah lillahi ta'ala, akhirnya bisa beramal soleh lillahi ta'ala. Amal soleh itu artinya amal yang suci bersih dari perkara manusianya. Jadi manusianya tak bisa apa-apa, hanya Tuhannya lah yang bisa apa-apa. Itulah yang dimaksud syahadatullah. Hanya Allah yang bisa bersyahadat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna syahadat itu adalah tidak syahadat. Bila manusianya yang masih merasa bersyahadat, maka manusianya masih jadi Tuhan-Tuhan itu bagi masing-masing dirinya sendiri, sehingga banyak tersesat di alam dunia ini, tersesat rohnya, tersesat jiwanya, tersesat akalnya, tersesat pengertiannya, tersesat kepahamannya kepada perkara-perkara hawa nafsu dan dunia, karena manusianya yang merasa jadi Tuhan, karena manusianya yang merasa bisa menyaksikan, dan karena manusianya yang merasa bisa syahadat, sehingga Allahnya gaib, sehingga Allahnya tidak dipertuhankan, sehingga Allahnya rakanggo. Selama itu apapun yang dikerjakan, apapun yang diamalkan, semuanya dimakan dewe-dewe untuk pemuas, untuk pengenyang hawa nafsunya sendiri-sendiri. Karena belum bertuhan, yang mana mungkin bisa menyaksikan Tuhan, karena di dalam hatinya yang ada hanyalah dirinya sendiri, mana mungkin bisa menyaksikan Tuhan bila manusianya tidak mati dulu, bila manusianya belum ketemu kiamat, bila manusianya belum ketemu baiat, maka takkan pernah bisa bersyahadat. Bila tidak bisa bersyahadat, maka pun tidak bisa sholat. Bila tak bisa sholat, maka tak bisa zakat, tak bisa puasa, tak bisa haji, dan tak bisa beramal soleh. Karena amal-amal ibadah yang dijalani oleh kita semua selama ini hanyalah demi pemuas hawa nafsu kita sendiri. Apa buktinya? Semua itu hanya pemuas hawa nafsu kita sendiri. Buktinya adalah kita mengakui semua apa yang kita kerjakan hanyalah kuasa dan kita sendiri yang mengerjakan. Inilah yang dikatakan manusia yang mentuhankan dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua paham tentang hakikat syahadat yang sebenar-benarnya, syahadat yang dimaui atau yang dikarepke oleh Allah sebagai sang pencipta manusianya. Mari kita buktikan apa yang sudah dipaparkan tadi di dalam Al-Qur'annya. Ada tak ayatnya begitu itu? Dikira ini hanya deleming-deleming saja. Coba kita buka di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-96. Kita simak bersama-sama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا اللهم صل على سيدنا